sebagai gedung rumah sakit, ya, dibangun pada tahun 1908, ya, jadi dibangun pada tahun 1908 dan mulai beroperasi pada tahun 1910. Ya. Jadi itu ya mengenai sejarah berdirinya gedung Museum Mandar. Ya, jadi dibangun sejak tahun 1908, kemudian mulai berfungsi sebagai rumah sakit itu pada tahun 1910. Ya. Kemudian saya ingin sedikit memberi perangkat mengenai Museum Mandar. Jadi Museum Mandar Madeni ini didirikan berdasarkan salah satu hasil seminar budaya Mandar pertama yang berlangsung pada tanggal 2 Agustus 1984. Ya, jadi ini gedung museum berdirinya sejarah berdirinya museum ini adalah atas prakarsa dari orang-orang terdahulu, ya. Dalam hal ini adalah penggiat kebudayaan dan sejarah Mandar, ya. Jadi pada saat itu diadakan seminar budaya Mandar, ya. Yang pertama berlangsung pada tanggal 2 Agustus 1984 di Majene, ya. Kemudian pada saat itu masih dikelola oleh sebuah yayasan. Jadi saya masih sedikit bercerita sama dengan Unsurbar, ya. Jadi saya pernah mengabdi di Unsurbar pada tahun 2008. Pada saat awal berdirinya Universitas Unsurbar itu dikelola oleh sebuah yayasan. Ya. Saya pernah bergabung bahkan terlibat langsung dalam penerimaan angkatan pertama, angkatan 2008. Ya. Jadi saya terangkat 2009, ya, sebagai ASN daerah, ya. Jadi maka kan pada waktu itu masih belum ada penerimaan, ya, di Unsurbar, belum ada penerimaan ASN. Ya. Itu. Jadi saya ingin memberikan sedikit gambaran, ya. Jadi sama dengan museum ini dikelola oleh sebuah yayasan, namanya Yayasan Museum Mandar, ya. Pada awalnya itu Museum Mandar ini berdiri berlokasi di salah satu ruangan SD Impres 57 Tama-Tama dan di sini, ya, di Bangkai. Kemudian tahun 1908 itu sudah beralih, baik secara status hukum maupun tempat. Ya, jadi yayasan ini pada awalnya dikelola oleh yayasan atau swasta, kemudian dikelola oleh negeri pemerintah sama dengan Universitas Sulawesi Barat. Sekarang ini sudah menjadi negeri, ya, sama dengan juga halnya dengan museum juga, ya, begitu prosesnya. Pada awalnya itu diproses dikelola oleh yayasan, kemudian setelah berjalan selanjutnya dikelola oleh pemerintah, sama dengan yayasan juga, ya, dan begitu. Ya. Jadi pada tahun 1989 sudah beralih ke pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Majene. Ya. Kemudian lokasi museum juga dipindahkan, yang mulanya di salah satu SDN Impres 57 Tama-Tama, kemudian dipindahkan ke gedung ini yang sudah tempat sekarang. Iya. Yaitu gedung peninggalan rumah sakit Belanda. Ya. Di museum kita ini ada 1.400 jenis koleksi, dibagi atau dikelompokkan ke dalam 10 koleksi, ya, jenis koleksi. Ada namanya koleksi sejarah, koleksi arkeologi, koleksi biologi, ya, etnografi, ya, koleksi teknologi, ya. Ada 10 jenis koleksi disiplin berdasarkan disiplin ilmu masing-masing koleksi, ya. Dilihat dari koleksi berdasarkan pengetahuan atau ilmu pengetahuan, ya. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin memberikan saya akan mengantar adikku untuk langsung masuk ke salah satu koleksi yang ada di Museum Mandar, ya. Jadi selanjutnya tolong diikuti, ya, sumber suara, ya. Nah, kita masuk di ruangan pertama dulu.
Jadi ini adalah apa saya sudah katakan bahwa hidup ini adalah hidup rumah sakit. Ya. Kemudian apa bukti bahwa ini adalah sebuah gedung rumah sakit? Nah, jadi saya ingin memberikan sedikit bukti. Nah, ini buktinya. Yang pertama adalah, nah, ini masuk dalam forensik teknologi. Ya. Lampu sorot operasi. Ini lampu sorot operasi ini itu sudah ada diperkirakan tahun 1910 sejak rumah sakit ini mulai beroperasi. Ya, tahun 1910. Kemudian ini bansal ya, kesempat tempat tidur pasien ini masih asli. Ya. Bukan dari ini dari Eropa semua, khususnya dari Belanda. Ya. Kemudian karena ini adalah rumah sakit, yang paling penting adalah dokter. Ada dokternya. Dokternya adalah ini, ada di foto. Ini dokternya ini adalah dokter dari Jerman. Ini yang di tengah. Namanya adalah Dokter Kaiser, ya, dari Jerman. Ya. Fotonya ini diambil pada tahun 1939. Kemudian bagaimana suasana kamar inap pasien pada waktu itu? Kamar inap pasien. Ya, perlu juga kalian tahu bahwa pada mulanya ini rumah sakit hanya diperuntukkan oleh orang-orang Belanda. Ya, nanti pada tahun 1920 dan 1917 mulai terbuka untuk masyarakat di sekitar wilayah rumah sakit. Dan hal ini adalah masyarakat lokal, ya, atau masyarakat pribumi, ya, orang-orang Majene, orang Mandar, ya. Nanti 1917 baru mulai terbuka. Ya, itu pada awal itu pada saat terbuka rumah sakit ini hanya diperuntukkan oleh orang-orang Belanda saja, orang-orang asing yang ada di Mandar. Kemudian ada di belakang foto pasien. Ya, hari ini dokternya, itu ada pasiennya. Ya. Itu adalah pasien penderita tumor. Ya, itu adalah masyarakat pribumi atau masyarakat orang Mandar. Ya, yang menderita penyakit tumor. Pada saat itu diambil gambarnya sebelum dilakukan operasi, kemudian setelah dioperasi. Ya, itu ada pasien sebelum operasi dan sesudah. Ya, kemudian sampingnya di sana ada foto perkampungan. Dan di mana aja ini pada waktu itu di Mandar pernah terjadi penyakit menular, namanya penyakit Zika. Maka pada saat itu, ya, dalam ini Belanda, ya, masih Belanda pada waktu itu dilakukan tindakan untuk melakukan pengasingan bagi penderita penyakit Zika di daerah Tempo. Ayo, jangan tahu Tempo di sini, ya, itu sebenarnya apa penderita penyakit Zika itu didapatkan di sana di daerah Tempo. Dan Tempo itu masih ada sampai sekarang. Tidak, kamu dengar namanya Pak Andri, ya, itu kepala perusahaannya itu berasal dari Tempo. Ya, ya, ini masih asli, ya. Jadi itulah bukti bahwa di sini pernah betul ada rumah sakit, ya, dibangun oleh Belanda, ya. Kemudian di samping sebagai rumah sakit itu, ya, karena sekarang sudah beralih menjadi museum, ada beberapa koleksi yang ada di sini sebagai sebuah museum. Ya, ada namanya di dalam lemari ini, dalam sini ada gelang dari logam kuningan yang ditemukan para penggali barang antik di Kedawang Palungan. Ya, itu gelang, ada gelangnya, gelang kuningan. Foto saja. Foto tuh baru dijelaskan. Gelang betis. Ya, ini adalah alat pertukangan, ya, untuk melubangi kayu. Kan kalau sekarang ini menggunakan mesin, ya, bor, ya, semacam bor, ya, kalau sekarang. Kalau kita di sini namanya boros, ya, untuk orang mana. Kemudian batu manik-manik itu salah satu jenis koleksi arkeologi, masuk dalam jenis koleksi arkeologi.
batu mandi itu ditemukan oleh penggalian, ya. Hanya dijadikan sebagai aksesoris Pak. Itu ya juga jadikan kali ini kurang lebih kalau nggak salah diberikan sebagai apa gelang ya. Iya. Iya. Nah. Kemudian yang di sana itu yang besar itu cincin. Ya. Saya nggak tahu, bayangkan dulu bagaimana cincin orang dulu. Jadi orang dulu. Ya. Itu cincin itu. Ya. Hah, tangannya segede apa? Ya. Kenapa harus kayak gini sih? Besarnya itu ya. Masa cincin itu? Iya. Sekarang ya. Masih lagi di video. Iya. Antingnya cok, lihat kok mana ini ya? Di sini ada namanya batu di dalam itu. Ini batu ini di dalam bukan batu biasa ya. Ini adalah batu peninggalan prasejarah. Artinya prasejarah itu manusia belum mengenal tulisan. Pada saat itu belum mengenal besi. Jadi untuk memotong atau mengiris sesuatu itu ya perlu yang dipakai pada waktu adalah batu, ya batu yang dipakai untuk memotong, mengiris, ya. Yang digunakan adalah alat yang digunakan itu adalah batu. Karena pada waktu itu belum belum mengenal besi. Ya? Tabe. Siapapun yang di belakangku tabe. Kalau ini foto-foto sejarah ini seperti di pinggir pantai ini, ya. Iya, pinggir pantai. Kami yang biasa pergi ya pelabuhan di bawah, ya di sini di bawah Tako, ya ini. Oh, di bagian Labuang? Ya ini di bagian Tako ya. Oh. Tapi ini bagian sebelah sini ya, yang dekat TPI yang pom bensin ya, yang bagian ini. Mira mau teh. Ini diambil gambarnya di atas Kayak dari Pinterest. apa? Undongan. Ya. Bagus kameranya ini orang dulu ya? Siapa itu? Oh, maju. Ini foto yang diambil pada di sini, lokasinya di sini. Depan ini ya, ini yang di museum yang di depan di sana. Ya ini nih, diambil foto di sini. Ya dulu ada HP mau banding. Iya justru kan HP harus tahu. Ya zaman dulu itu HP mau banding. Ya. Kalau ini diambil, fotonya diambil dari di atas makam raja-raja ini yang di sini. Makam raja. Ini tinggi ini doang juga ini. Diambil dari pelabuhan ini, ya. Pelabuhan. Di Tako ya, diambil di lokasinya di Tako ini, ya. Terbawa di Tako, ya. Oh lihat ini ya, buktinya tuh. Sama ya. Sekarang ini pelabuhan juga di Tako juga itu, ini di bawah, ya. Jadi ini diambil fotonya pada tahun 1920. Di semua. 1920. Ya. Jadi kalau kita itu sudah hampir berapa abad? Sudah 1 abad ya? Ya. Iya, satu abad lebih. Ya ini dokter Kaiser fotonya. Jadi pada waktu itu hanya satu saja dokter, ya? Itu pun dari Jerman, ya? Dokter siapa namanya Pak? Dokter Kaiser. Oh, Kaisar. Dokter Kaiser dari Jerman. Itu dokter itu masih belum ada, masih dulu masih dokter ya. Ya, bukan sekarang, ya. Banyak sekarang dokter itu tahun 19 ini jawab masih jauh sebelum Indonesia merdeka. Ini adalah salah satu dokter yang dari Jerman. Ya, ini. Pada waktu itu hanya beberapa negara yang mencetak dokter, seperti salah satunya adalah Jerman. Ya, saking susahnya itu dokter ini tentunya tidak tahu. Sebelum dijadikan museum, kenapa? Dan ini rumah sakit 2 kali beroperasi. Ya, pada saat pertama itu pada zaman penjajahan Belanda yang dilakukan pemerintahan oleh pemerintah Belanda. Pada saat nanti kemudian pada tahun 1945 itu ya pada saat zaman kemerdekaan, nah yang itu oleh pemerintah apa itu ini bukan masalah sebelum rumah sakit yang ada sana. Ya. Jadi kan dijadikan rumah sakit pemerintah untuk kabupaten ini. Sebelum ada rumah sakit yang baru di bawah. Jadi 2 kali pernah menjadi rumah sakit. Rumah sakit pada zaman penjajahan Belanda ada rumah sakit pada zaman kemerdekaan. Dalam ini adalah pemerintah ini. Iya, ini Sulawesi Barat. Ya, bahkan di Sulawesi. Ya, termasuk. Ya. Jadi bukan cuma di Sulawesi.
Lalu beli rumah sakit tertua. Ya. Kalau boleh tahu Pak, Rumah sakit dulu ini baru jadi museum atau museum baru jadi rumah sakit? Rumah sakit. Ini sudah ada gedung. Makanya ini gedung ini dilindungi ya. Jadi cuma ada saja dengan cuma Aslinya rumah sakit dulu Pak. Iya. Iya, karena ini Majene. Kenapa jadi ke Majene? Itu Majene juga adalah pusat ibu kota pemerintahan Belanda di Tanah Mandar. Oh, selain di gua di Iya. Itu adalah pusat pemerintahannya di sini, ibu kotanya di sini, di Majene. Pertama kali menginjakkan kakinya Belanda di Mandar itu di Majene. Ya. Dibangun pemerintahannya, ya. Kemudian membangun pemerintahan mulai dari fasilitas kesehatan seperti gedung rumah sakit, gedung pemerintahan di bawah. Itu rumah wakil bupati adalah di bawah sini. Itu adalah gedung rumah sakit apa gedung Belanda juga. Gedung pemerintahan Belanda. yang Belanda dulu Pak, apakah diserahkan begitu saja Pak? Diserahkan begitu saja Pak? Ya, iya, karena dia ditinggalkan. Jadi Belanda yang bukan Belanda yang menjadi negara bangsa Indonesia, tapi adalah Jepang. Jepang. Iya, ada Jepang. Ini pelajarannya dulu sejarah ini. Tuh. Tahun 1943 itu Jepang itu menginjakkan kakinya di Indonesia, di Nusantara. Masih di Majene, ya. Tahun 1943 itu. Ya, Belanda yang mengusir, Jepang yang mengusir Belanda. Ya, karena pada saat itu terjadi perang antara Jepang dan Belanda untuk bersaing menguasai daerah jajahan dengan di Mandar, khususnya di Majene. Tapi karena Belanda kalah, akhirnya dia angkat kaki keluar dari Majene, ya, keluar dari Indonesia. Iya, begitu. Tapi Pak, yang dokter pertama tadi Pak yang satu-satunya apakah wafat di sini Pak, di Indonesia Pak? Kayaknya dia kembali ya, ada kembali ke sana, ke negaranya, ya. Tapi ada beberapa orang Eropa yang meninggal. Saya kan ada kuburannya di sini, kuburan Eropa ya. Ada. Bagaimana itu Pak? Nanti tanya saya ini sama itu Pak Angga, ya. Iya Pak. Ya. Itu kemudian ruangan berikutnya adalah yang pengetahuan. Ini pengetahuan ini alat tukar bisa langsung melihat barangnya. Ini koleksi numismatik alat tukar yang pernah berlaku di masyarakat pada masanya. Tabe. Kalau di dalam ini ada mata uang asing dua ada Indonesia, ada ya. Kemudian di sampingnya itu ada naskah. Iya, ada naskah tua dan naskah kuno. Naskah tua itu masih sudah menggunakan mesin ketik manual. Sedangkan naskah kuno ini menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. Ya. Yang pengetahuannya Pak berlaku tahun berapa ini Pak? Ada di dalam, ada zaman awal kemerdekaan ada. Ini Jepang. 5 rupiah ini Jepang. pada awal kemerdekaan. Jadi 5 rupiah Pak, uang kertas. Iya, Ini betul. uang Arab Pak. Ada tahunnya di situ. Iya. Ada tahun berapa? Ya. 1952. Iya. Ini uang berapa Pak? Ini uang la ilaha illallah. Itu uang Arab Saudi itu. Kalau di Indonesia berapa itu Pak? Berapa? Satu ini sih, satu di situ. Nah, ini pasti 17. Berapa kalau sekarang? di sini. Oh, satu apa lagi mata uangnya Arab? Satu bukan real lah. Satu real. Ya. Real kalau Arab. 50 sen mata uang negara Malaysia. Ini kalau Indonesia mata uangnya itu ada. Oh, berarti ini dari berbagai negara Pak. Iya, ada negara Indonesia, ada Iya, Pak. Belanda. Karena ini mata uangnya Malaysia 50 sen. Ya, Malaysia ada. Ini apa? Tidak, ini 50 sen. Memang jangan pakai dulu di sini. Iya, tapi ini ada yang beda-beda. Jadi ini mata uang yang pernah berlaku. Ya.
Ada juga mata uang VOC Belanda. Wah, Ada. yang mana Pak? Mana mata uang? Pasti ada di sini. Ini Sepoelo. Ya, di sini ada. Oh, jadi Ini ada kehidupan setelah operasi ada kesehatan. apa? Setelah operasi. Kalau selesai operasi, kalau alat-alat kesehatannya itu disimpan di sini untuk bisa. Alat sterilisasinya. Ya, steril. Oh, tua Itu banget. kalau sudah dipakai ya. Barang-barang alat kesehatan, alat kedokteran dan setelah selesai dipakai, disterilkan di sini. Pak, apa itu? Kalau yang itu, Pak? Ya, market saja. Oh. Ya, kalau yang di sini di depan ini lamar Tapi Beng. Ih, pada saat itu masyarakat bangsawan saja yang menggunakan alat-alat ini. Itu masa kerajaan. Ya, pada masa kerajaan. Masih atau logam dulu. Ya. oh itu setrika rasa yang jago. Jadi semuanya ini terbuat dari kuningan, ya. Oh, kuningan. Kuningan semua, terbuat dari kuningan. Nah, ini bunyi-bunyian ya yang dipakai pada leher kayak sapi itu, ya. Supaya ditandai kalau ini sapinya di sana, ya. Terkenal, ya. Ya. Wow, Terbuat keren. dari rata-rata logam kuningan semua. Itu menandakan bahwa ini diperuntukkan oleh kaum bangsawan atau pemangku adat. Ya. Ini juga, ya. Ini piring, ya, pinggang. Ya, boko, tanah sabtobo, ya. Semua ini adalah terbuat dari kuningan. Ya. Ya, kalau sekarang ini dijadikan sebagai tempat untuk prosesi adat biasa. Apa itu adat besar? Ya, apa? Pertama dalam hal ini adalah perkawinan ya, itu biasa sering dipakai. Ya. Ini ya, coba dilaksanakan yang terbit oleh 2 Januari 1948. Tapi beda. Ais. Ini adalah keluarga dari Itu wakil apa? bupati. Timbangan. Masa timbangan itu? Ya. Keluarga yang atau apa? Ah, enggak bisa. Tuanya keluarga itu. Ya, itu adalah kaum bangsawan ya. Air. Ya. Nah, ini paling banyak dipakai ini. Ya, ini nih. Amenangan, ya, paling banyak juga dipakai dalam prosesi adat, ya, terutama dalam perkawinan, ya. Itu pada saat pemuda laki-laki mengutarakan itu untuk melamar perempuan, nah ini tidak kalah, ya. Apa ini? Oh ya, ini adalah koleksi story. Kalau itu pemainnya koleksi Ada di bawah kepalinannya ya. ini adalah koleksi sejarah. Ya cantik waktu. Apa ini? Bukan besi. Baru ada 2 pahlawan nasional. Oh, ada beginian di rumahku. Apa namanya nih? Pamenangan. Dupa Bokor Piundungan. Begini yang ada di atas aku Mami cari foto ini deh. Ah, encok. Ya.